Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mewawancarai UMKM Home Living. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Gravina. Nama saya Siti Nurhaliza Lubis. Nama saya Alda Wawar. Nama saya Elsa Firda Amelia. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu mengenai nama Bapak dan peran Bapak dalam usaha ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paulus Maludis. Saya selaku pemilik usaha yang bergerak di bidang design and build interior. Gitu. Baik Pak, langsung kita mulai aja untuk sesi wawancaranya. Oke. Boleh diceritakan nggak Pak mengenai Home Living ini bergerak di bidang apa dan produk apa saja yang ditawarkan? Oke. Kalau Home Living ini bergerak di bidang di interior, kita pekerjaannya seperti renovasi rumah, untuk dalam rumah, dan untuk produk-produknya kita hanya jasa usahain gitu. Jadi kita melengkapi cakupannya itu seperti desain dan produksian interior. Untuk usaha ini sudah berjalan berapa lama Pak? Untuk saat ini Home Living itu sudah berjalan di 5 tahun. Di 5 tahun itu kita dari 2021 itu kita sudah mulai jalan. Kalau boleh tahu untuk legalitas usahanya, apakah Home Living ini sudah ada izin usahanya? Saat ini izin usaha itu hanya SIUP dan NPWP saja, hanya sebatas itu. Gitu. Oke, selanjutnya Pak, untuk bentuk usahanya sendiri itu perorangan atau sudah berbadan hukum seperti CV atau PT? Untuk saat ini Home Living masih personal, perorangan. Jadi kita belum CV dan PT gitu. Di tengah banyaknya pesaing, gimana sih cara Home Living biar tetap diminati sama pelanggan? Satu, kita kalau dari cara saya ya, memperkuat marketing dan meningkatkan value dari kompetitor yang lain, dan kita membangun kepercayaan dalam usaha ini dengan kompetitor yang lain gitu. Baik Pak. Biasanya Home Living promosi atau jualan lewat media apa saja? Home Living dari awal sampai sekarang 98% kita itu jualan itu dari media. Baik. Selama ini apa saja yang sudah dilakukan Home Living buat menarik dan dapetin pelanggan baru? Untuk mendapatkan pelanggan baru itu, buat menarik itu ya kita mempunyai portofolio yang bagus, juga memberikan hasil dan layanan yang benar-benar perfect dalam usaha ini gitu. Baik. Saat ini di perusahaan Bapak ada berapa orang yang bekerja untuk mengelola operasional Home Living? Kalau untuk operasional office itu kita ada 3 orang, project manager, QC, dan saya juga, sama satu lagi ada desainer. Tapi desainer itu kita pakai freelance. Dan untuk tim produksian itu kita ada 16 orang kurang lebih. Selanjutnya pertanyaannya itu, apakah di Home Living ini terdapat pelatihan atau pembinaan bagi karyawan? Dan kalau ada, itu bentuk pembinaannya itu seperti apa dan dilakukannya itu berapa kali dalam 1 bulan? Kalau kita itu bukan pembinaan ya, lebih ke evaluasi ke tim. Jadi kita biasanya itu untuk evaluasi itu setiap seminggu itu sekali. Itu di hari Jumat. Itu pasti kita evaluasi mulai dari teamwork dan tim produksi, itu semuanya kita evaluasi bareng-bareng untuk memberikan kedepannya itu lebih baik. Oke. Kalau di Home Living kan ini kan kita Home Living ini kan ngambil bahan baku ya. Nah, itu bahan bakunya itu diambil dari mana? Apakah Home Living ini ada pemasok tetap atau ada pemasoknya tuh berubah-ubah?
Kalau untuk saat ini kita kayak seperti pembelanjaan material, bahan baku untuk kebutuhan interior, kita biasanya udah supplier yang fix, maksudnya supplier yang udah ya tidak ganti, Oh, dan kita selalu pakai mereka. oke. Untuk proses produksinya, apakah masih manual atau udah menggunakan mesin? Dan kalau sudah menggunakan mesin itu sejak kapan? Untuk saat ini Kumliving itu kita masih pakai mesin yang umum, tapi secara mesin yang teknologi atau yang sekarang ini itu kita masih belum, kita masih pakai vendor. Seperti mesin, kalau kita gunakan mesin-mesin yang berteknologi, kita pakai rekan. Nah, Oke. Selanjutnya untuk pencatatan keuangan sehari-hari biasanya dilakukan seperti apa? Apakah masih manual atau sudah menggunakan aplikasi? untuk saat ini kita tidak pakai aplikasi, kita hanya pakai software Excel. Jadi secara pendataan itu kita semuanya pakai Excel. Jadi belum ada sama sekali pakai aplikasi. Oh, berarti dilakukannya secara manual ya? Secara manual. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya mengenai perusahaan Bapak nih, untuk keuntungannya sendiri, apakah perkembangan keuntungannya itu dari waktu ke waktu cenderung stabil atau berubah-ubah? Nah, kalau secara pendapatan, keuntungan atau dari laba, itu kita di proyek ini nggak tentu. Bisa kita di dalam proyek itu keuntungannya naik, karena kita dapat pengalaman dari yang sebelumnya itu yang ada problem segala macam, jadi keuntungannya itu bisa naik dan bisa juga kita turun, jadi nggak bisa stabil. Jadi artinya berubah-ubah gitu. Baik. Lalu untuk Kumliving sendiri ini apakah melibatkan masyarakat Pak? Kayak misalkan untuk tenaga kerjanya sendiri, apakah mengambil dari lingkungan sekitar atau dengan pengrajin masyarakat sekitar itu mengambil dari lingkungan sini? Kalau saat ini kita tidak mengambil pekerja setempat ya, atau di area sekitar workshop. Kita ngambil tim itu spesialis. Jadi itu kayak ada tempat yang khusus memang mereka ini spesialis untuk pengrajin pengerjaan ini gitu, pengerjaan ini. Jadi kita nggak melibatkan tim masyarakat setempat gitu. Nah, untuk selanjutnya, apakah Kumliving ini pernah ikut serta dalam kegiatan sosial, kayak misalkan memberikan kontribusi ke RT menjadi sponsor gitu Pak, dalam lomba-lomba? Kalau saat ini ya kita pernah untuk sponsor di RT ya. RT itu kayak 17 Agustus segala macam, dan kita juga ada partisipasi dulu pernah hoki. Hoki itu apa tuh Pak? Hoki itu olahraga hoki. Kita pernah kontribusi di situ. Tapi bukan di lingkungan RT ya Pak? Bukan lingkungan RT, tapi kalau lingkungan RT kita ya paling untuk 17 Agustus itu aja sih. Lalu untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara Kumliving mengelola sisa produksi? Kan di sini pasti ada sisa potongan kayu atau serbuk-serbuk kayu. Nah itu bagaimana cara mengelolanya Pak? Nah, kalau kita sih dari sisa bahan atau sisa potongan seperti serbuk kayu atau bekas-bekas kayu potongan, kita tidak memanfaatkannya, tapi kita biasanya kita langsung buang langsung. Jadi ada pengepulnya langsung. Jadi mereka ngambil barangnya ke kita langsung gitu. Berarti ada pembuangan tersendiri ya Pak? Betul. Jadi ada pembuangan tersendiri. Baik Pak, terima kasih. Itu aja dari wawancara kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Sama-sama.